Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengambil dari pengarang sastra dunia, yaitu Victor Marie Hugo atau yang dikenal sebagai Victor Hugo. Ia adalah sastrawan besar yang dimiliki oleh Prancis. Victor Hugo ini dilahirkan pada tanggal 26 Februari 1802 di Besançon, Prancis. Victor Hugo ini merupakan putra ketiga dari pasangan Joseph Leopold Sigebert Hugo dan Sophie Trebuchet. Lalu ia meninggal pada tanggal 22 Mei pada tahun 1885. Victor Hugo ialah anak dari Jenderal Napoleon dan pernah menjadi gubernur Spanyol dan Italia. Hidup Victor Hugo juga dibilang seorang nomaden karena pandangan, paham, dan perselisihan dari kedua orang tuanya membuat Victor Hugo menjadi seorang yang buruk dan hancur. Ia merasa seperti hancur dan buruk ketika orang tuanya bercerai, dan Victor Hugo memilih pergi dari Paris. Namun Victor Hugo selalu kembali kepada ibunya dan selalu menemui ibunya dan tinggal bersama ibunya. Setelah masa kekaisaran Victor Hugo, ia belajar di pensiun Cordier dan Lycée Louis Le Grand. Victor Hugo mulai menulis pada saat dirinya menjalani hidup di pengasingan selama 20 tahun pada usia 25 tahun. Victor Hugo telah diangkat sebagai anggota akademis Prancis dan anggota Dewan Legislatif di negara itu karena pada zaman pemerintahan Napoleon III dia disingkirkan dari politik dan hidup di pengasingan akibat penentangannya terhadap politik tirani yang dilakukan oleh pemerintah tersebut. Dan dalam pengasingan itulah Victor Hugo mulai menulis seperti novel, puisi, dan membuat drama yang kelak menjadikan namanya menjadi besar dan abadi di seluruh dunia. Victor Hugo ialah merupakan lulusan dari Fakultas Hukum di Paris. Walaupun ia lulusan dari Fakultas Hukum di Paris yang tidak sesuai dengan tujuannya, namun dari hal itu Victor Hugo merasakan ia sebagai siswa miskin yang membuat dirinya menulis. Dari situlah Victor Hugo mulai menulis. Dan namun menjelang revolusi Prancis pada tahun 1848, Hugo memutuskan untuk berpindah keyakinan menjadi ateis yang sebelumnya yaitu royalis Katolik, dan hal ini membuat ibunya Victor Hugo marah, dan banyaknya perbedaan pandangan antara ibunya dan Victor Hugo membuat ibunya marah dan pergi. Dalam puisi-puisi dan novel karya Victor Hugo ini menggabungkan pertanyaan politis dan filosofis tentang kisah-kisah pada zaman itu yang keresahannya tentang politik, sosial, agama. Jadi Victor Hugo ini menuangkan karya-karyanya ini tentang politik, sosial, agama dan tragis tentang masyarakat Prancis dan tentang masa-masa zaman itu. Karya-karyanya sangat disukai oleh masyarakat Prancis sehingga ketika meninggal pada tanggal 22 Mei pada tahun 1895, upacara pengakamannya dilaksanakan oleh pemerintah yang diikuti oleh 3 juta orang lebih. Victor Hugo mulai terlibat dengan penulis yang memuja romantisme dan mereka pun bertemu secara teratur di Arsenal. Victor Hugo terus-menerus tanpa henti menghasilkan karya-karyanya terbaiknya dan memperbaiki karyanya terdahulu. Victor juga benar-benar eksis sebagai pemuja romantisme yang sejati. Victor Hugo mampu membuat karya yang memiliki banyak kontradiksi dan memasukkan unsur yang tragis. Victor juga dekat dengan penganut liberalisme, terutama setelah ada pembatasan kebebasan pers. Raja Prancis Charles kala itu melarang pertunjukan panggung karyanya yang berjudul Marion Delorme pada tahun 1829. Karya-karyanya Victor Hugo yaitu yang pertama, puisi Les Complétations. Ini sebuah novel fiksi sejarah karya penulis Victor Hugo yang menuangkan perasaan dan emosinya tentang kenangan indah selama hidupnya.
kehidupan pemerintahannya, kebahagiaan, dan juga kematiannya yang tuangkan kepada puisi ini. Juga menuliskan tentang kematian putri kesayangan yang tewas tenggelam di sungai Seine. Semua rasa yang ia miliki, ia tuangkan kepada puisi yang luar biasa ini. Selanjutnya yaitu ada Les Miserables pada tahun 1982. Victor dalam novel ini bertemakan hukum dan cinta, yang menguraikan tentang sejarah Prancis, yang berkisah tentang kehidupan Jean Valjean, seorang narah hukum yang dipenjara 19 tahun, dan setelah bebas ia mempunyai dendam. Namun ketika ia ingin melakukan dendam, ia bertemu dengan seorang Uskup Monseigneur Bienvenu yang menyadarkannya arti kebaikan dan kejujuran. Selanjutnya yaitu ada The Hunchback of Notre Dame pada tahun 1831. Victor Hugo ini terinspirasi oleh bangunan Prancis sebelum masa revolusi. Victor Hugo ini membujuk rakyat Prancis untuk melindungi nilai-nilai budaya dan bangunan-bangunan yang ada di Prancis sebelum masa revolusi. Novel ini berhasil membawa perubahan, yakni Notre Dame ini menjadi ikon budaya Prancis. Selanjutnya yaitu ada The Man Who Laughs pada tahun 1869. Pada novel ini adalah kisah sedih dan mesum, bukan jenis kisah saat Hugo dikenal. Itu dimulai pada tahun 1690, bercerita seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang ditinggalkan oleh pria yang menjaganya, dan bocah itu mengembara dengan bertelanjang kaki dan dengan kelaparan melalui badai salju untuk mencapai Gibet yang membawa mayat seorang penjahat yang digantung. Selanjutnya yaitu ada 93 pada tahun 1874. Novel terakhir oleh penulis Victor Hugo. Setelah pergolakan berdarah komunis Paris yang dihasilkan dari reaksi populer kegagalan Napoleon III untuk memenangkan perang Prancis-Prusia, novel ini menyangkut pemberontakan di Vendée dan Connerie. Selanjutnya yaitu ada Claude Gueux pada tahun 1834. Ini adalah kisah Claude Gueux, yaitu seorang pengemis miskin yang dipenjara karena kesulitan dia telah mencuri makanan kecil-kecilan dan merampas sebuah toko roti untuk keluarganya makan. Gueux ini marah kepada mandor penjara dan ia sempat membunuhnya, dan pada waktunya dijatuhkan hukuman mati, Victor hukuman mati, dan dalam novel ini Victor Hugo bercerita tentang hukuman mati. Selanjutnya itu ada Toiler of the Sea pada tahun 1866. Dalam novel ini Victor Hugo bercerita tentang pada masa dia diasingkan 15 tahun. Ia menggunakan latar komunitas pulau kecil untuk mengubah peristiwa yang tampaknya biasa menjadi drama kaliber tertinggi. Ceritanya tentang guru seiman bernama Gilliatt, orang buangan sosial yang jatuh cinta dengan Déruchette, keponakan pemilik kapal Mess Lethierry. Selanjutnya yaitu ada How to Be a Grandfather pada tahun 1877. Dalam novel ini yaitu bercerita tentang putri Hugo yang berusia 19 tahun yang tenggelam dalam kecelakaan berlayar dengan anak dan suaminya yang belum lahir. Ketika istri Charles meninggal, setelah itu Hugo telah menjadi wali bagi anak-anak mereka. Pada saat itu Hugo mulai terbiasa dengan kematian, dengan namanya kematian, kesedihan, dan dalam novel ini ia tuangkan semua yang ia rasakan. Penghargaan yang diperoleh oleh Victor Hugo yaitu yang pertama ada Académie des Jeux Floraux de Toulouse, dan yang kedua yaitu ada Academy Awards ke-85, yang ketiga yaitu Best Sound Mixing, dan keempat Best Makeup, dan yang kelima yaitu Hairstyling dan Best Supporting Actress. Terima kasih.